Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam ibadah kita saat pagi hari ini, Minggu Paskah yang ketiga, 26 April 2020. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini tema yang boleh kita sampaikan dalam khotbah minggu ini, perjumpaan yang meneguhkan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kematian Yesus adalah sebuah peristiwa yang tidak mudah untuk diterima oleh para murid. Mereka merasa putus asa. Mereka merasakan seperti kehilangan harapan. Begitu juga kehilangan arah hidupnya karena mereka ditinggalkan oleh seseorang yang selama ini menjadi guru sekaligus menjadi harapan bagi hidup mereka di masa yang akan datang. Segalanya telah mereka tinggalkan demi mengikut Yesus. Dan kematian Yesus itu seakan-akan membuat segala usaha mereka, segala apa yang selama ini sudah mereka buat, itu sepertinya sia-sia. Nah, saudara kasih Tuhan, renungan hari ini Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-35, mana kisah ini menjelaskan dua orang murid Yesus melakukan perjalanan menuju sebuah kota yang disebut dengan kota Emmaus. Boleh dikatakan, saudara kasih Tuhan, cerita hari ini sebuah kisah frustasi dua murid Yesus yang ditinggal mati oleh guru mereka. Mereka merasa putus asa, kehilangan harapan. Mereka merasa gagal dan tak ada gunanya lagi untuk tinggal di Yerusalem. Karena memang apa yang mereka harapkan. Dan itu menjadikan mereka mengambil sebuah keputusan untuk kembali ke daerah mereka, yaitu ke Emmaus. Nah, ternyata sudah kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Lukas 24 ini, bagaimana di dalam perjalanan mereka, Yesus menunjukkan kehadirannya. Yesus berjalan bersama dengan dua orang murid itu, dan ternyata perjumpaan dalam perjalanan menuju ke Emmaus itu menjadikan sebuah pengalaman perjumpaan yang meneguhkan. Dan perjumpaan itu menguatkan kembali apa yang selama ini terhilang. Menguatkan kembali apa yang selama ini terkikis karena harapan mereka akan kematian Yesus itu menjadikan pupus. Dan ketika berjumpa di dalam perjalanan ke Emmaus itu menjadi sebuah perjumpaan yang meneguhkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap para murid itu sehingga perjumpaannya dengan Yesus itu menjadi sebuah perjumpaan yang meneguhkan? Bacaan kita hari ini bisa juga kita alami, saudara kasih Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering kadang mengalami sebuah perjalanan menuju ke Emmaus. Sebuah perjalanan di mana kita tidak sanggup lagi untuk mengisi kehidupan ini dengan semangat yang baru, dengan pengalaman kegagalan dan kepahitan menjadikan frustasi di dalam kehidupan kita. Semangat hidup itu sudah tidak ada lagi. Dan ketika tidak segera diatasi, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, itu akan menjadikan musnah, hilang apa yang menjadi harapan kita. Oleh karena itu, kehadiran Yesus, kebangkitan Tuhan yang menyertai mereka tanpa mereka sadari itu menjadi sebuah semangat baru. Kita bisa meneladani para murid ketika kita juga menghadapi banyak permasalahan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Bahkan mungkin sering juga kita merasa frustasi, tidak tahu lagi apa yang harus kita kerjakan. Kita tidak tahu lagi kita harus berbuat apa.
Yang pertama, saudara kasih Tuhan, ayat yang ke-29, kita boleh perhatikan. Ayat yang ke-29 di dalam Lukas 24, di sini berkata, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari ini menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kefrustasian kita itu dapat berubah menjadi sebuah kobaran semangat kebangkitan jika kita berani mengundang Yesus untuk tinggal di dalam hidup kita. Kita berani mengundang Yesus untuk tinggal di antara kita. Seperti yang dilakukan oleh kedua murid di Emmaus itu, Tuhan, tinggallah bersama kami karena hari hampir larut malam. Dan saudara kasih Tuhan, persekutuan singkat malam itu menjadikan mata mereka terbuka. Siapa sesungguhnya teman dalam perjalanan mereka menuju ke Emmaus? Perhatikan ayat yang ke-30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Nah, undangan ini, ketika mata mereka terbuka, mereka tahu siapa sesungguhnya teman yang dalam perjalanan itu, menjadikan kefrustasian itu hilang. Perjumpaan ini menyembuhkan, memulihkan, dan bahkan meneguhkan, dan menjadikan mereka berani membuka diri kepadanya, menjadi saksi-saksi kebangkitannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, kita meneladani bagaimana para murid ini bisa menjadikan perjumpaannya dengan Yesus itu menjadi sebuah perjumpaan yang meneguhkan. Yang kedua adalah ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-34. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, kisah itu menceritakan bagaimana para murid itu terbuka hidupnya dan bersedia untuk mempercayai firman-Nya. Secara manusia, Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu merupakan sebuah kekalahan yang besar. Yesus yang merupakan Sang Guru Agung sekarang harus mati dengan cara yang konyol dan mengenaskan. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Itulah sebabnya, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tatkala dikatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, tidak semua murid bisa menerima begitu saja. Dan Yesus tahu itu. Murid-muridnya menjadi begitu ragu akan identitas dan jati diri Yesus yang sesungguhnya. Benar bahwa ia dahulu pernah membuat air menjadi anggur. Benar bahwa ia dahulu pernah menyembuhkan orang sakit dan orang lumpuh. Benar bahwa ia dahulu bahkan pernah membangkitkan Lazarus yang mati. Benar bahwa dia pernah memelekkan mata orang buta. Tetapi sekarang, sudah kasih Tuhan, ia kalah. Dia tergantung di kayu salib. Dan bagaimana mungkin ia bisa bangkit? Saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, sebenarnya Yesus sendiri sudah pernah mengatakan peristiwa-peristiwa ini. Ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27, saudara kasih Tuhan, kita perhatikan. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.
Yesus sendiri sudah bagaimana menjelaskan dengan jelas peristiwa kematian dan kebangkitannya. Kitab suci, kitab para nabi sudah menulis dan menubuatkannya. Tetapi para murid tidak pernah menganggap serius hal ini, sehingga para murid melupakan hal ini. Dan ketika mereka mengalami peristiwa malam itu, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ayat yang ke-30, mata rohani mereka terbuka dan sadar serta percaya bahwa semua yang terjadi atas diri guru mereka, semuanya itu sudah tertulis di kitab suci, dan menjadikan mereka akhirnya membuka hidupnya, membuka dirinya untuk sungguh percaya apa yang menjadi firman-Nya, dan menjadikan hati mereka berkobar-kobar. Saudara kasih Tuhan, seringkali kita seperti kedua murid yang menuju ke Emmaus ini. Ada satu hal yang membuat mereka merasa menjadi hilang harapan, putus asa, frustasi. Tetapi ketika Yesus hadir dan menjadi teman seperjalanan mereka, sehingga mata mereka dibukakan, dan akhirnya mereka membuka diri kepadanya, serta bersedia percaya kepada firman-firman-Nya. Akhirnya menjadikan perjumpaan dengan Yesus di jalan menuju ke Emmaus itu menjadi sebuah perjumpaan yang meneguhkan iman dan semangat mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, Minggu Paskah yang ketiga itu, yang ketiga ini, kita harus bersuka cita karena Yesus bangkit. Dan kita harus mengabarkan berita ini. Mungkin ada sesuatu yang membuat kita merasa sedih. Dan Yesus yang dengan penuh kasih itu akan mendengarkan curahan hati kita. Tetapi Dia juga akan menegur kita ketika kita masih kurang percaya kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kita harus dengan penuh keyakinan berkata bahwa Kristus telah bangkit dari kematian dan membuka diri kepadanya, serta kita bersedia percaya kepada firman-Nya. Karena ini merupakan kunci untuk mengenal Dia dengan benar. Kita akan diubahkan, kita akan diteguhkan dari yang putus asa menjadi orang yang memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk memberitakan bahwa Yesus hidup. Dia sudah mengalahkan maut, sehingga hidup kita memiliki pengharapan yang pasti. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Keadaan sekarang ini yang membuat kita cemas, membuat kita takut, khawatir.
Tetapi tetaplah kita setia, tetaplah andalkan Tuhan. Yakinlah, percayalah, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan melingkupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan